Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di edisi Parlemen Update untuk hari ini yang Anda bisa saksikan melalui YouTube channel solusimedia.id_official ya. Masih bersama saya Silvana. Di edisi kali ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Muhlis Misbah. Assalamualaikum Pak Muhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki Pak? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan masih dalam suasana bulan suci Ramadan, kali ini kita masih akan mendiskusikan mengenai penyesuaian-penyesuaian di parlemen sendiri dengan program-program pemerintahan baru di Kota Makassar dengan dilantiknya ya kemarin pada tanggal 3 Maret wali kota dan wakil wali kota baru yaitu Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham ya, dan tentunya ini perlu segera dilakukan penyesuaian sinergi antara parlemen ataupun legislatif dengan eksekutif untuk bagaimana menyiasati ya program-program dari pemerintahan baru dan kemudian juga himbauan dari pemerintah pusat ya Presiden Prabowo terkait langkah-langkah efisiensi yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti di daerah. Baik, kita akan segera memulai perbincangan di hari ini dalam Parlemen Update, tapi jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi di subscribe. Oke, Pak Muhlis, terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa seiring dengan uh, pemerintahan baru di Kota Makassar, semuanya juga serba baru. Kemudian ada instruksi untuk melakukan efisiensi, tentunya di DPRD juga harus bergerak cepat untuk merespon hal itu ya Pak ya. Ya, Nah, saat ini di tingkat komisi sudah sampai pembahasannya seperti apa Pak mengenai hal itu? jadi apa namanya? Kebetulan apa namanya? Efisiensi yang disampaikan oleh pemerintah pusat Iya. itu sebenarnya tidak terlalu berdampak sama eh, khususnya di Komisi D. Hmm. Karena kebetulan kami di Komisi D itu bermitra dengan eh, perihal pendidikan Iya. dan kesehatan. Nah, ini sebenarnya kebetulan visi misi wali kota yang baru Hmm. memang kaitannya dengan kesehatan dan pendidikan ini sangat sangat diperhatikan. Oleh karena pemangkasan anggaran untuk ini kami minta jangan terlalu besar untuk itu karena ini kebutuhan dasar masyarakat. Iya. Iya, Ya, ya, ya. Memang jadi pendidikan dan kesehatan ini harus tetap menjadi prioritas ya ya, Pak ya. mayoritas. Prioritas sehingga tentu instrumen-instrumen harus memang dipikirkan dengan benar efektivitas dari dampak efisiensi itu sendiri ya, Pak ya. Sekiranya ada efisiensi, kemungkinan besar itu yang dipangkas itu seperti misalnya Hmm. eh, pelatihan-pelatihan, perjalanan Oke. dinas. Ya. Tapi yang urgent untuk menyentuh langsung kepada kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan, Hmm. kami minta untuk tidak dipangkas. Oke, jadi tetap seperti apa adanya ya gitu Iya, Pak ya, yang sudah dilakukan pembahasan dan iya. penyusunan anggarannya ya Pak ya. Nah sebenarnya di pendidikan dan kesehatan itu sendiri apa yang menjadi prioritas Pak? Kebetulan visi misi wali kota yang baru sudah jelas bahwa Iya. di dalam programnya itu pemberian baju seragam gratis Oke. untuk anak SD dan SMP. Mhm. Eh, yang kedua di bidang kesehatan itu pelayanan eh, orang sakit itu gratis di rumah sakit daya Mhm. yang tidak memiliki. Jadi warga masyarakat yang tidak punya KIS, Iya. tidak punya BPJS, Mhm. tidak punya uang, Iya. itu aksesnya ke sana. Oh, oke. Selama dia ber-KTP Kota Makassar. Makassar, tapi pastilah ditandai dengan surat keterangan tidak mampu. Hmm. Jadi sekarang ini warga Kota Makassar sudah bisa eh, Mengaksesnya. mengakses pelayanan kesehatan gratis meskipun tidak punya uang, tidak Hmm. punya KIS, tidak punya BPJS. Yang penting ada KTP Makassar. Oke. Nah, Dan itu keterangan surat tapi mampu. baru di rumah sakit daya. Oke. Iya. Yang kedua, pemberian pelayanan kain kapan gratis, ambulans gratis, ini semua eh, program-program pemerintah kota ya Pak Dari yang dulu ini Iya. dilanjutkan. Nah, Oke. tapi ada penambang-penambang item di Wali Kota Mulia Hmm. Munapri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham
Yaitu salah satunya adalah pemberian eh, eh, baju seragam gratis. Ya, untuk Ya, anak sekolah SD dan untuk sekolah. SMP Ya. ya. Ya, oke. Pak Mulis, memang dua instrumen ini, dua item ini ya, pendidikan dan kesehatan ini yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat ya, yang beberapa waktu terakhir juga banyak mendapat perhatian ya dari masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang ketika ingin mengakses pelayanan kesehatannya mendapat kendala-kendala di lapangan begitu, dan hal-hal itu apakah juga di tingkat bawahnya itu sudah dikoordinasikan Pak? Jangan-jangan sampai datang, ih belum ya himbauan gratis, sudah sampai di Sudah, sana, sudah sudah ya? sampai Ya. melalui media-media, Mm-mm. termasuk hari ini Iya, podcast kita ini penyampaian kepada seluruh warga Kota Makassar melalui reses-reses. iya, Ya, kami sampaikan kepada warga bahwa pelayanan akses seperti ini sudah ada di Kota Makassar. iya. Ya, Jadi untuk sementara rumah sakitnya yang bisa melayani gratis untuk masyarakat kurang mampu itu di Rumah rumah Sakit sakit Daya. daya. Ya. Ya, oke. Di tidak mempunyai KIS, JKN, BPJS ya, tapi itu ada surat keterangan tidak mampu ya Ya. dari Dan mungkin. yang pasti memiliki KTP Kota Makassar. Itu dia, harus memiliki KTP Kota Makassar Ya. ya, agar pelayanan ini tepat sasaran gitu ya. Nah, selain itu Pak, tentu harus dilakukan follow up ke tingkat bawah mengenai hal ini. Bagaimana dengan ketersediaan kapasitas di rumah sakit misalnya seperti itu? Nah, itu kami di Komisi D senantiasa setiap rapat Mm-mm. monitoring dan evaluasi, Iya. kami selalu menekankan kepada direktur rumah sakitnya, kadis kadis kesehatannya untuk hal-hal seperti itu. Mm-mm. Dan kami juga sering turun langsung sidak ke lapangan Iya. untuk melihat langsung sejauh mana kemampuan rumah sakit menangani hal seperti ini. Jangan sampai dikasih gratis tapi pelayanan tidak Nah, maksimal. itu dia Nah, Pak. tapi syukur alhamdulillah Iya. sekarang ibu bisa melihat sendiri Iya. di rumah sakit daya itu pelayanannya kelas 3 pun sekarang sudah pakai AC. Hmm. Iya, 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 sudah iya. maksimal pelayanan. Sudah enak sekali pelayanan di rumah sakit daya. Oke. Iya. Dengan puskesmas juga termasuk Pak? Puskesmas tidak melakukan perawatan. Tidak melakukan perawatan. Ya, Tapi tidak. pengobatan bisa akses gratis juga tidak? Iya, itu Iya. tadi akses gratisnya KTP dengan Mhm. keterangan tidak mampu. Oke. Ini jadi sudah berlaku di seluruh puskesmas ya Untuk pengobatan, untuk tapi untuk pengobatan. perawatan Ya, cuma di rumah sakit daya. rumah sakit daya untuk rumah sakit rujukan. Rumah sakit Kota Makassar ini selain rumah sakit daya, Sebenarnya ada rumah sakit rumah sakit. dua yang besar, Iya. yaitu rumah sakit Betua Raya Mhm. dengan ujung pandang baru. Iya. Ini termasuk rumah sakitnya cukup besar, tapi yang di rumah sakit ujung pandang baru belum ditempati, Oke. itu karena belum selesai. Terus rumah sakit Batu Raya mangkrak Iya, karena pembangunannya ya iya Pak ya. penggunanya. Oke, baik, itu mungkin bisa diselesaikan juga ya Pak ya. Ya. Nah, ini tentu yang ditunggu oleh masyarakat ya, bagaimana gerakan cepat ya, untuk membangun sinergi antara pemerintahan mulia dengan parlemen tentunya ya Pak, untuk menyinkronkan program-program tersebut dengan ketersediaan anggaran yang sudah ada kan ya Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Membangun komunikasi kah atau sudah dilakukan konsolidasi seperti apa Pak? Jadi memang ini yang sangat penting, Bu. Ya, Harmonisasi antara DPRD dengan eksekutif dan legislatif. iya. Tanpa itu program pemerintah bisa pincang. Oleh Mhm. karena itu syukur alhamdulillah wali kota yang terpilih Bapak Munafri Arifudin dan wakilnya Ibu Ali Mustika Ilham senantiasa membangun hubungan yang harmonis dengan DPRD. Hampir setiap saat kami dipanggil untuk berdiskusi. Iya. Ya, dengan itu jadi unek-unek yang ada itu bisa tersalurkan. Artinya tidak ada kebuntuan antara DPRD dengan pemerintah kota karena saya lihat ini Pak Wali beberapa hari kemarin kan kita diundang, semua diundang tanpa kecuali. Iya. Cuman memberi pendapat melalui fraksi. Mhm. Kebetulan di DPRD kan ada 9 fraksi. Iya. Kami dari Partai Hanura dan Partai Demokrat tidak cukup 5 kursi, makanya kami digabung, disebutlah di situ fraksi mulia. Iya. Kenapa mulia? Karena kami kemarin memang partai pendukung dan pengusung untuk memenangkan wali kota ini. Ya, ya, oke. Jadi secara intens itu ya Pak Ya, dilakukan koordinasi untuk tentu ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran ini bisa dilakukan ya Pak Mulis. Hal-hal apa lagi Pak yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat
khususnya di Komisi D ya. Ya. Jadi di Komisi D ada yang lupa sedikit juga, Bu. Yang Mhm. paling penting urgent di Komisi D itu mitra kerjanya adalah dinas eh, sosial. Dinas sosial Ya, ya. dinas sosial ini hampir sudah kurang lebih 6 bulan Mhm. berada di lapangan untuk menangani penanganan banjir Ya. khususnya di Kecamatan Manggala, Biringkaya dan Tabalandrea. Karena ini memang tiga kecamatan ini yang paling besar efek dampak banjirnya. Dampak banjir. Iya, Ya, ya. Oh iya benar. Jadi mitranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial ya Pak iya, ya. Ini memang dinas-dinas yang mengatur kebutuhan dasar masyarakat masyarakat. ya Pak. Iya. Untuk Dinas Sosial sendiri Pak, khususnya di bulan suci Ramadan ini, apakah ada himbauan dari parlemen, dari Komisi D sendiri? Ya, saya sangat salut kinerja teman-teman di sana Ya. karena sampai hari ini masih memberikan bantuan dan pelayanan dapur umum Ya. dan pemberian makanan gratis bagi pengungsi, Korban banjir ya ya Pak ya. korban banjir. Ya. Itu yang saya atensi kadang karena kami ada satu grup dengan mitra kerja Ya. dan saya lihat pekerja banjir di sana, saya bilang ini harus dipertahankan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oke, Pak. Nah, instrumen-instrumen apa lagi sih, Pak Muhlis, yang mungkin menurut Komisi D ini harus dimaksimalkan agar biar lebih efektif lagi untuk menunjang program kerja dari Mulia? Eh, Memang sih sebenarnya saya sepakat juga kalau sebenarnya memang anggaran-anggaran yang dipangkas itu seperti anggaran perjalanan, Perjalanan dinas ya? perjalanan dinas, Iya, anggaran sosialisasi kalau yang tidak penting. iya, Karena sekarang masyarakat ini butuh eh, butuh kebutuhan dasarnya sekarang ini. iya. Apalagi tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Mhm. Ya, ini eh, apa namanya? Program pemerintah ini kan dari pusat kemarin itu ada pemberian makanan gratis. Iya, Tapi saya secara pribadi, bukan secara institusi, bukan secara partai, tapi saya menganggap bahwa sebenarnya sih masih bagus tapi kurang tepat iya. pemberian makanan gratis. Dari Karena sisi mana kenapa? ya, Pak ya? Ya, pemberian makanan gratis itu memang sudah memang bagus, tapi menurut saya kurang tepat sasaran. Mhm. Karena kebanyakan dari anak masyarakat kita tidak sekolah. Kementerian diberi makanan itu yang di sekolah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan tugas negara memberikan makanan gratis kepada masyarakatnya, Mhm. tapi tugas negara adalah menghilangkan pengangguran supaya Iya, orang tuanya kerja berpendapatan, bisa iya, memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya. iya, iya. Saya rasa itu seperti itu pandangan saya. Untuk mudah-mudahan Iya. melalui podcast ini pemerintah Badan Gizi mendengar ini dan menyampaikan kepada Presiden bahwa ini perlu dikaji ulang untuk pemberian makanan gratis supaya lebih tepat sasaran. Iya. Kalau memang misalnya ini memang bisa dilanjutkan, mungkin polanya harus diubah. Karena di setiap sekolah-sekolah kan itu ada eh, kantinnya, ada apanya, supaya ini uangnya ini tidak terlalu banyak melalui pos-pos. Iya. Karena kalau banyak melalui pos-pos, banyak korupsinya, Banyak bocornya. banyak bocornya, supaya tiba tepat sasaran. Iya, iya. Ya. Tapi sudah berlangsung ya Pak di Makassar sendiri Sudah ada seperti beberapa sebagian. ya, ada evaluasi mungkin dari DPRD khususnya yang di Komisi D soal eh MBG untuk ini. sampai saat ini belum ada karena memang masih belum menyeluruh, masih persentasenya masih sangat kecil. Jadi untuk Hmm. dievaluasi masih kurang mumpuni untuk dievaluasi. Iya, tapi Ya. masih tetap masuk Pak ya di program ini untuk MBG di APBD kali ini. Itu penganggarannya Kan sudah penganggarannya kan APBN, Bu. oh APBN iya Iya, benar. penganggarannya APBN. Untuk sampai ini masih APBN. Masih APBN Iya, ya. masih APBN. Belum ada himbauan untuk masuk di daerah, dialokasikan di daerah Pak. Sampai hari ini belum kami bahas di DPRD. Iya, Oke. iya. Hanya untuk mendukung program MBG ini sendiri dari tingkat komisi, khususnya di Komisi D itu apakah juga ada in charge di situ, Pak? Sampai hari ini belum terlalu detail, Ya, dibahas karena itu saya bilang tadi mungkin karena penerapannya masih kecil persentasenya. Iya, tidak mungkin. butuh mungkin makan gratis kalau di sini di Makassar anak sekolahnya. Sepertinya seperti itu, Bu. Karena yang saya amati, yang Iya. saya tinjau di sekolah-sekolah itu bahkan banyak anak-anak tidak makan makan gratisnya. Hmm, Karena lebih bagus mungkin makanannya di rumah iya, daripada yang dibawakan oleh iya. Badan Gizi ke sekolah-sekolah.
Ini yang perlu dikaji, ini yang perlu Iya, benar. karena bukan uang kecil Bu yang digunakan untuk Makanan program gratis ini. ini ya. Iya, 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 benar. Pak Mulis, mungkin tadi usulan dari Bapak untuk bisa memaksimalkan kantin sekolah mungkin ya, dan kemudian di kantin sekolah inilah pula yang diupayakan bagaimana bisa memberikan dimaksimalkan. dimaksimalkan. Karena itu tadi saya bilang Bu, kalau pakai perusahaan Ya, dapur ini banyak tempat pos-posnya, akhirnya banyak bocornya. hmm, Akhirnya yang sampai ke siswa, akhirnya juga tidak bergizi. Ini yang perlu dievaluasi ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. ya, ya, Iya, ya. Jadi sebenarnya secara pribadi tetap mendukung ya program pendukung. misalnya, Iya, tetapi konsepnya iya. dipikirkan Di, lebih di, matang di, ya. di apa namanya dievaluasi. Ya, Tapi yang paling penting kalau menurut saya, apa yang niatnya Bapak Presiden Prabowo ini sangat bagus sekali, ya, ingin memberikan cuman mungkin namanya juga manusia yang terlepas dari ketidaksempurnaan itu. ya, Oleh karena itu perlu dikaji ulang karena masih banyak anak-anak kita yang tidak sekolah, ya dia tidak bisa merasakan program itu. hmm, hmm, hmm. Dia tidak bisa merasakan itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya eh, anggaran dana besar begitu perlu dipikirkan untuk membuka lapangan pekerjaan buat orang tuanya. Ya. Nanti kalau orang tuanya dapat pekerjaan, orang tuanya dapat pendapatan, pasti makan bergizi yang diberikan kepada anak-anaknya. Ya, jadi dimatangkan konsepnya ya, Pak ya. Gimana Ya, konsepnya? tujuan Ya. mulia dari Tapi tujuan presiden. mulianya Bapak Presiden, Ya, ya mudah-mudahan itu yang masukkan dalam surga nanti. ya, tentu kita apresiasi ya Pak Iya, ya untuk apresiasi. tujuan yang Iya, mulia tersebut, memberikan makan gratis untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk anak-anak iya, sekolah, jadi bisa lebih konsentrasi kalau makanan bergizi, konsentrasi sekolah Pak kan. iya, Ya hanya mungkin ini lebih tepat sasaran secara konsep tadi menurut Pak Mulis harus bisa lebih dimatangkan lagi. Nah Pak, ini kan di Komisi D juga mitranya Dinas Pendidikan. Ini masa-masa PPDB kan ya Pak, nanti iya. menjelang PPDB. Karena kalau kita melihat dari tahun ke tahun kasus untuk penerimaan siswa baru itu juga biasanya terus berulang, Pak. Nah, kira-kira ada semacam himbauan gimana Pak untuk koordinasi ke Dinas Pendidikan sendiri untuk bisa mengawasi hal ini? Sebenarnya beberapa kali kami monitoring evaluasi, rapat monitoring dan evaluasi membicarakan perihal itu tentang jalur apa namanya, Zonasi, zonasi. ya, eh, Pasti ada untung ruginya, ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi intinya adalah kami dari eh, perwakilan rakyat di DPRD Kota Makassar, harusnya di hmm, Komisi D, menghimbau kepada pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, janganlah ada anak-anak yang tidak sekolah. ya, Harus ada anak sekolah, apapun caranya. Mengingat apa namanya, eh, banyak anak yang tidak sekolah itu karena misalnya dia tidak lulus. Ini juga saya sampaikan kepada orang tua siswa. ya, Sekarang sudah bukan zamannya pilih sekolah favorit. Ini banyak juga yang keliru orang tua karena begitu banyaknya pemimpin negara, pemimpin bangsa ini yang tidak terlahir di sekolah yang favorit. ya, benar. Iya. Contoh misalnya salah seorang menteri BUMN Dahlan Iskan. Dia sekolah di pinggir sungai, di kampung yang paling pinggir, tapi kok bisa jadi menteri? Ya, Nah, ini yang kekeliruan orang tua kita. Makanya tugas pemerintah juga sekarang ini adalah memberikan pelayanan pelayanan fasilitas kepada sekolah-sekolah di mana saja diratakan itu fasilitasnya, baik dari segi pendidikannya, dari segi kualitasnya. Kami kemarin beberapa hari yang lalu kami sidak ya, tentang sarana dan prasarana sekolah. Kenapa? Saya bilang bagaimana anak-anak, kan ada anak-anak di Bengkananya itu sakit karena menahan kencingnya. hmm, hmm. Kami terserah serupai, dia menahan kencingnya karena di sekolah itu nggak ada bagus WC-nya. Uh, Ya. Nah, sementara apanya yang kurang? Anggarannya kan kami siapkan. Ya, anggarannya kami siapkan. Oleh karena itu dia harus memberikan menyiapkan fasilitas toilet yang bagus buat anak-anak. hmm, Selama ini toiletnya gurunya bagus, toiletnya anak-anak tidak. Nah, jadi kami sampaikan waktu sidak ya, eh, tidak ada lagi perbedaan antara toilet guru dan toilet anak-anak. Supaya gurunya juga perlu perhatian itu toilet hmm, karena sudah tidak berbeda. ya, Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah mutu pendidikannya. ya, Tapi kalau ini sudah terlaksana dengan baik, kami sudah hampir tidak bisa membedakan lagi mana sekolah unggulan, mana bukan unggulan. hmm, Karena ini juga jadi bikin rancu kalau
image masyarakat bahwa ini sekolah unggulan, ini tidak unggulan. Tapi kalau kita memberikan tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas dan layanan pendidikan di situ yang setara semua, baik guru-gurunya, baik Ya, fasilitasnya. ya, Nah, ini memang kendalanya, Bu, keterbatasan lahan di Kota Makassar, ya, khususnya sekolah SMP. Makanya kami berharap dengan wali kota yang baru, Bapak ya, Munafri Arifuddin, untuk menempatkan orang yang paham pendidikan. Kepala dinasnya harus paham. ya, Jangan kepala desa yang abal-abal seperti kemarin-kemarin yang membuat banyak masalah. Apalagi di dinas pendidikan ini ya. jujur lagi diuji karena kantornya sekarang lagi kebakaran. Kebakaran. Sekarang menitip di kantor Kominfo. Kominfo. Nah, harapan saya ke depan untuk Bapak Wali Kota yang baru, Bapak Munapri dan Ibu Alia Mustika, tempatkanlah kepala dinas di situ yang capable, yang tahu mengerti pendidikan, supaya ini bisa membenahi Ya, corak marit pendidikan di Kota Makassar. Dan harapan itu mudah-mudahan seperti itu kan yang sekarang anunya PLT kan Andi Bukti. ya. Insya Allah Andi Sesuai. Bukti bisa mengantar dinas pendidikan ini untuk pendidikan Kota Makassar. Apalagi penerimaan mahasiswa baru, kan siswa baru sudah menghampiri. Harapan saya adalah semua anak harus sekolah. Ya, Ya, semua ya. anak harus sekolah. Betul. Apapun caranya. Ya, bagaimanapun caranya ya Pak ya. Begitu caranya. Ya, Semua anak harus sekolah karena itu ya, kebutuhan dasar dan diatur dalam undang-undang ya Pak, ya, dan sudah diamanahkan dalam undang-undang ya. untuk mendapatkan pendidikan, hak segala warga bangsa, warga masyarakat ya. Tadi Pak yang tentang bagaimana sih benar-benar anggaran yang ada ini nantinya bisa mencerminkan kebutuhan dan harapan dari masyarakat Makassar. Nah khususnya karena Pak Molis di Komisi D tadi sudah disampaikan nih pemirsa ya, itu mitranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan ya Pak Masih tadi. banyak semuanya, Bu. Ada juga Masih dinas banyak. kebudayaan, Dinas Kebudayaan. dinas pariwisata, dinas pemuda dan olahraga. Iya. Tapi yang menyentuh langsung ke masyarakat ini itu tadi yang tiga: pendidikan, kesehatan, dengan bantuan sosial. Ya, nah di dinas lain yang menjadi mitra, apakah upaya-upaya efisiensi bisa dilakukan, Pak? Ya, hampir semua dinas Tetap di diberi efisiensi di ya. efisiensi. Ya. Khususnya perjalanan dinasnya. Oh, oke. Jadi tidak semua item ya, Pak ya. Nanti Ya, akan di scoring mana prioritas, mana tidak ya. Jadi prioritas di atas prioritas lagi dilihat benar-benar ya. ya untuk bisa bagaimana apa ya, memfollow up himbauan dari presiden karena ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat ya Ya. Pak untuk kebutuhan. Nah, Pak, Intinya kalau ya, saya, Bu, kalau memang program itu tidak terlalu penting di SKPD, ya dipangkas enggak apa-apa. Tapi meskipun kalau sudah ada di DPA, Pak. ya, Meskipun sudah ada di DPA. meskipun sudah ada DPA, Ya, itu nantinya dipangkas tapi dialihkan ke program lain ya, Pak. ya mungkin dipangkas, dialihkan ke program yang lebih prioritas. Apalagi ini wali kota baru kita ini sudah banyak program gratisnya, Mm-mm. seperti misalnya pakaian seragam gratis, Sampah gratis. sampah gratis, Ya. ibu kalau mau kasih masuk PDAM gratis, Hmm. iya gratis. Tapi menurut saya memang sudah layak masyarakat mendapatkan hal itu. Tapi gratis-gratis tidak mengganggu pelayanan, Pak. Maksudnya tidak berdampak pada standar pelayanan. Sebenarnya, Bu, saya kan pernah di Komisi B 2 tahun setengah menangani sampah. Iya. Saya bicara sama Pak Wali yang terpilih. Saya bilang sebenarnya eh, gratis itu tidak semua Mhm. bagi masyarakat yang tidak mampu dan kurang mampu. Iya. Tapi bagi toko, restoran, rumah makan, Iya. usaha tetap bayar. Mhm. Nah, yang jadi problem kemarin-kemarin menurut analisa saya adalah Iya. tidak maksimalnya pemerintah kota menagih iuran sampah kepada masyarakat yang mampu, Yang kategori bisnis yang untuk gitu. bisnis. Iya. Contoh, Bu, masuk di akal tidak? Seorang seperti Mall Panakukang cuma membayar 1 jutaan per bulan. Nah, ini yang tidak dimaksimalkan. Saya minta kepada wali kota yang baru ini yang dimaksimalkan. Mhm. Ini yang dimaksimalkan, ini mensubsidi bagi Iya. warga yang tidak mampu. Subsidi silang jadinya nanti Iya. ya, Pak. Iya. Dan memungkinkan. Yang kedua, seragam sekolah. Kami juga tidak serta-merta dari mulia menggratiskan, karena ini jadi kendala anak tidak sekolah. Mhm. Jadi begitu gratis sekolahnya, gratis bajunya, Iya. gratis bukunya, apalagi tidak ada alasannya untuk tidak sekolah, harus bersekolah. Iya. Yang ketiga, eh,
PDAM gratis. Iya, PDAM gratis semuanya memang apa namanya, gratis untuk masukkan PDAM, tapi ada income, ada pendapatan di balik itu karena ada nanti pemakaian di iya, situ. Tidak gratis selamanya. iya. Jadi Ya, nanti orang pikir, Pak, sudah masuk Ki, tidak bayar juga bulanannya. nah, jadi yang tidak dibayar itu uang masuknya itu lumayan, lumayan besar loh, 2.500.000-an. Iya, benar, Iya, benar. dua Iya. juta lima ratusan itu tidak dibayar. Jadi pemerintah Hmm. mensubsidi itu. Dan menurut saya di dalam ilmu pemasaran juga sebenarnya eh, jadi gratis itu tidak selamanya tidak bagus. Gratis itu kadang memberikan income, impact yang baik. Iya, Ya, jadi mungkin tadinya orang mau pakai penggunaan PDM dan ada uang bungkanya ya silahkan gratis gratis. Nanti ada pemakaiannya, iya. itu nanti membuat dividen buat pemerintah kota. Benar, ya, karena memasukkan air baru, pasang baru juga membutuhkan fasilitas infrastrukturnya ya Pak ya, Iya, dan itu dibiayai oleh pemerintah kota. Jadi kalau sudah masuk Ki, baru pemakaiannya kita bayar per bulan. Dan itu juga tidak terlalu besar menurut saya kalau untuk kategori rumah tangga ya Pak ya. enggak. Apalagi kalau misalnya apa kategori rumah tangga dibanding kalau usaha ya, Iya, ya kalau rumah tangga enggak. ya rumah tangga tidak terlalu besar biayanya, masih masih cukup bisa diatasi ya Iya. oleh masyarakat. Pak, untuk bulan puasa ini, bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan seperti apa yang didorong oleh Komisi D di tingkat mitra SKPD-nya? Ya, yang jelasnya kami di apa namanya, yang di Komisi D ini kan ada kaitannya Kak, dengan keagamaan, Iya, ya menyampaikan semua eh, apa namanya SKPD yang terkait untuk memonitoring semua masjid-masjid, mhm, eh, dan apalagi kan di Kisaran ada bantuan ke masjid-masjid ini iya, di apa namanya dievaluasi semua. mhm, Intinya bagaimana eh, mendorong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. iya, Tetap pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab kita sehari-hari berjalan dengan baik. iya. Pak, ini sudah memasuki masa reses lagi ya Pak, dan ini Iya, kesempatan untuk parlemen untuk evaluasi dan monitoring ya Pak ya, program-program apa saja yang sudah bisa berjalan on the track di masyarakat, dan kemudian itu menjadi evaluasi ya ke depannya buat parlemen, khususnya di Komisi D. Nah, dari Komisi D sendiri, resesnya ini akan difokuskan kemana Pak? Apakah akan seperti itu? Ada prioritas kegiatan? ya. Jadi ini masa reses itu bukan selama kurang lebih seminggu. Jadi Hmm. 50 anggota DPRD itu Iya, punya eh, kewajiban dan kewenangan turun ke masyarakat untuk melaksanakan reses. iya, Eh, untuk tahun ini iya, setiap anggota DPRD punya 6 titik, 6 titik. 6 titik untuk reses. Nah, reses itu bukan monitoring evaluasi, tapi Oke. menyerap Oh, aspirasi. menyerap Menyerap aspirasi. aspirasi. Ya, oke. Nanti setelah reses itu ada kegiatan namanya Kundapil, kunjungan dapil. Hmm, Kundapil itu memonitoring, tujuannya adalah memonitoring hasil reses apakah sudah dikerja dengan benar, hmm, apakah yang diusulkan masyarakat kemarin lewat reses dikerja atau tidak. Kalau misalnya sudah dikerja, kita tinjau ke lapangan, dikerja sesuai spek atau tidak. hmm. Namanya Kundapil. Ya. Tapi di titik yang sama atau berbeda, Pak? Ya, Di titik yang sama, Kundapil dan resesnya. ya harus harus vertikal harus selaras Harus selaras. dengan tempat resesnya Ya, dengan Kundapilnya. Kundapil. Oh, Ya, oke. Ya, ya. Dan masing-masing Kundapil itu dibentuk berdasarkan apa, Pak? Kundapil berdasarkan dapil. Dapil dari masing-masing Ya, dapil anggota masing-masing ya. anggota DPRD. Anggota DPRD Ya. ya. Oke. Jadi ini dilakukan sampai setelah reses, Kundapil, kemudian Monef, Pak. Ya, Oke. Monef itu setiap tahun 4 kali ya, Pak? kalau tidak salah 3 kali. 3 kali ya. Iya, setiap 4 bulan sekali ya, Ya. maksudnya, Pak ya. Jadi itu yang memang benar-benar menjadi tanggung jawab ya, dan bagaimana setiap anggota dewan itu menjalankan amanah sebagai penyambung lidah rakyat ya. Jadi terus melakukan dengar pendapat begitu, apa-apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat di dalam kurun waktu tertentu. Kalau reses berapa tahun sekali, Pak? Reses itu kalau saya ingat saya 2 kali setahun.
Setiap 6 bulan ya Ya. berarti ya Pak ya untuk melakukan evaluasi menyerap aspirasi kebutuhan dari masyarakat yang kemudian itu akan dievaluasi ya Pak ya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan target yang dicanangkan. Oke Pak, nah apalagi nih Pak yang sekarang kegiatannya di parlemen saat ini setelah dengan adanya pemerintahan baru. Apanya Bu? Kegiatannya sekarang yang sedang dilakukan dimaksimalkan untuk bisa bagaimana menyinkronkan program-program mulia ya dengan apa yang sudah dicanangkan di DPRD. Ya, jadi itu saya bilang tadi bahwa begitu sebelum saja dilantik Pak Wali Kota yang Iya. terpilih ini, kami sudah diundang Mm-mm. untuk bersilaturahmi, tukar pendapat. Iya. 50 anggota DPRD diundang, Mhm. tapi meskipun diberi kesempatan untuk berbicara Iya. melalui perpraksi, Iya. untuk tukar pikiran, untuk saling sinergitas, dan janji Pak Wali Kota akan ini dilakukan setiap saat untuk menyelaraskan program-program pemerintah kota dengan DPRD sebagai pemberi anggaran. Mhm. Iya. Ada berapa target program dari Mulia Pak yang akan nanti dilakukan penyesuaian dengan apa yang sudah dibahas di DPRD? Eh, ini kan baru dilantik beberapa minggu yang lalu. Mhm. Jadi ini belum 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 apa namanya, belum kami kaji khusus Mhm. tentang visi misi, meskipun secara gambaran besar sudah ada kelihatan, tapi Ya, secara terinci belum kami pelajari betul tentang visi misi wali kota yang terpilih ini. ya, nanti akan ada waktu lagi Iya, Pak ya untuk bisa membahas hal itu iya. ya. Oke, baik Pak Muhlis. Ini waktunya memang padat hari ini. Mungkin sudah mulai reses mulai kapan Pak? Hari Senin, Oh, hari Senin tanggal ya. 10. Dan sebelumnya ada kegiatan BIMTEK mungkin dengan DPRD juga ya. Iya. Ya, ya, dan kita doakan semoga bapak-bapak dan ibu di parlemen tetap diberikan kesehatan untuk bisa mengemban amanah dari rakyat ya dari masyarakat Kota Makassar dan tentunya sesuai dengan komisi yang ditempati oleh Pak Muhlis di mana komisi ini adalah komisi yang sebagian besar menangani kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat tentu akan bisa lebih cermat menganalisis kebutuhan masyarakat secara mendalam ya Pak ya apa yang dibutuhkan apalagi ini tahun-tahun susah sih Pak. Iya. Tahun-tahun Jadi mungkin dan Ibu juga melalui ya, kesempatan ini saya mau ya, sampaikan ya kepada silakan Pak. masyarakat. Jadi terima kasih banyak Bu yang saya Ya. sampaikan kepada semua masyarakat Kota Makassar bahwa di pemerintah kota sebenarnya itu sudah ada pelayanan ambulans gratis. Mhm. Yang penting dalam Kota Makassar. Ya. Jadi pekuburannya gratis, ambulansnya gratis. Nah, nanti kalau misalnya untuk mengakses ini Iya. bisa menghubungi saya langsung Oh, oke, silakan Pak ya di di 0852 5555 488. Saya ulang 0852 5555 488. ya. 88. Menghubungi saya, nanti saya menghubungkan dengan pengelolanya. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, kain kapannya gratis. Mhm. Nah, tapi untuk mengakses kain kapan gratis ini di Dinsos, memang ada 5 persyaratannya Ya. yang harus dipenuhi. Tapi persyaratannya tidak berat-berat amat, Ci. Mhm. Yang pertama itu KTP, Mhm. KK, Ya. surat keterangan meninggal dunia, Ya. kematian. 4, surat keterangan tidak mampu. Ya. Yang kelima, surat permintaan kain kapan dari kantor lurah. Hmm. Pak, bagaimana kalau hari Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu meninggalnya? Itu kantor lurah. Ya. Silahkan datang ke Dinsos membawa KTP Ya. sebagai jaminan, ambil kain kapannya, nanti hari Senin buka kantor baru diurus dokumennya. Ya. Nah, selanjutnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit daya. Ya. Sekiranya, mudah-mudahan tidak ada warga yang sakit, tapi sekiranya ada yang sakit, datang ke rumah sakit daya dengan membawa surat keterangan tidak mampu, KK, dan KTP. Cukup itu dibawa. Tidak usah dibawa kis kalau tidak ada kisnya. Itu akan dilayani dengan gratis, tapi lagi-lagi bagaimana kalau hari Sabtu, Ya. hari Minggu sudah masuk UGD, Ya. tidak ada keterangan Kurang mampu ya. mampu. Ya. Lagi-lagi sampaikan kepada petugas UGD-nya, insya Allah setelah buka kantor lurah, baru kami menyusulkan surat keterangan tidak mampunya. Dan saya sangat rasa paham, orang di UGD pasti paham.
kalau hari Sabtu dan Minggu. Mereka pasti mengerti, pasti langsung dia tangani. Kalau misalnya di sana tidak dilayani dengan baik, hubungi nomor telepon saya. Iya, Catat ya. iya, catat baik-baik. Ini semua kami lakukan untuk melayani masyarakat dengan baik di Kota Makassar. Iya, Iya, dan kita berharap ini sudah terkomunikasikan dengan baik juga Pak ya sampai ke tingkat bawah ya. iya, Jadi tidak akan menimbulkan lagi hal-hal yang sering tidak sama iya, komunikasinya gitu ya. Jadi sekali lagi Anda yang menyaksikan perbincangan ini tentu sangat ini ya sangat mendapatkan kesempatan yang baik dan sangat berharga informasinya. Selain dapat nomor teleponnya Pak Muklis yang nanti akan Anda lakukan komunikasi tentang bagaimana mengakses pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau hal-hal lain ya, silahkan sampaikan kepada beliau di nomor telepon tadi ya. Jadi kalau tidak bisa mencatat, ulangi lagi ya, dinonton Ki, sampai dapat nomor telepon beliau. Terima kasih banyak Pak Mulis. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak? cukup, saya rasa cukup. Ya Cukup. mudah-mudahan Ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mhm, ridwan Allah dan ya, melaksanakan amin. ibadah puasa ini. Amin. Ya, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak ya, informasi Pak ya. Semua ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan bisa melakukan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan tenang ya. Semuanya sudah nanti akan dipikirkan ya di DPRD sesuai dengan masing-masing tanggung jawab di komisi dan itu diharapkan akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semoga itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar ya Pak. Terima kasih banyak Ki ya, Pak waktu ya, Bapak Mulis ya, siap. Abisba anggota Komisi D DPRD Kota Makassar yang juga masuk dalam fraksi mulia ya yang nanti akan bersama-sama mendukung dan menjadi mengawasi juga program-program dari pemerintahan baru. Kita berjumpa lagi di Parlemen Update. Jangan lupa subscribe solusimedia.id _official. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum.